Ya, partai politik bersih-bersih anggotanya di DPR usai kritik tajam publik terhadap anggota DPR yang dinilai tidak peka dengan tuntutan rakyat. Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbah kini dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI per hari ini. Kedua anggota fraksi Nasdem itu dicopot usai pernyataan soal tunjangan DPR yang dinilai menyakiti hati masyarakat. Menyusul Nasdem, Partai Amanat Nasional atau PAN juga menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Pratomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI. Aksi joget kedua politisi ini dinilai tidak sensitif kepada rakyat di tengah polemik kenaikan tunjangan anggota DPR. Terakhir, Partai Golkar juga mencopot Adis Kadir sebagai anggota sekaligus wakil ketua DPR RI. Pencopotan itu imbas pernyataan Adis soal tunjangan perumahan anggota DPR senilai 50 juta rupiah. Tak hanya menuai sorotan tajam, pernyataan 4 anggota DPR RI yang dinilai tidak peka memantik kemarahan warga dalam sepekan terakhir. Sekelompok massa bahkan menggeruduk rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Massa merusak sejumlah mobil mewah dan mengambil jam tangan, tas, dan barang-barang mewah lain dari rumah Sahroni. Sementara Sahroni dikabarkan tengah berada di Singapura. Sehari setelah perusakan rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah ramai-ramai meminta maaf di media sosial. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam. Saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Meski sudah meminta maaf, rumah ketiganya tetap digeruduk massa. Rumah Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk. Massa mengambil barang-barang mewah dari dalam rumah. Massa juga menggeruduk rumah Uya Kuya di Jakarta Timur dan mengambil sejumlah barang-barang berharga. Sementara rumah Nafa Urbah di Bintaro juga tidak lepas dari penggerudukan massa. Selain bersih-bersih anggota tidak peka dari DPR RI, partai politik dan DPR juga sepakat mencabut tunjangan DPR. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik membahas situasi negara dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pimpinan partai politik tiba di Istana Negara Minggu siang, diantaranya Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Edi Baskoro Yudhoyono. Juga hadir Ahmad Muzani mewakili Partai Demokrat. Hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Selain Ketum Parpol, pertemuan juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam konferensi pers, Prabowo menyebut kericuhan massa yang terjadi mengarah ke gejala makar dan terorisme. Presiden memerintahkan agar aparat menindak tegas setiap aksi kriminal. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan pemerintah melakukan evaluasi atas aksi massa belakangan ini. Di lain sisi, tindakan tegas pemerintah perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
kembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah dengan tindakan yang tegas sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa tuntutan masyarakat. Harus tindakan tegas pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sehingga timbul kepercayaan. Dan kemudian juga masyarakat harus bersama-sama menjaga kedamaian bersama. Polres Jakarta Timur membantah adanya pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Saat ini korban yang dimaksud tidak meninggal dan masih dirawat di rumah sakit. Tertembak peluru. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. 9 orang dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok diamankan oleh petugas di Polres Jakarta Timur. Seluruh pelaku diduga sebagai pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Duren Sawit. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN, Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, di keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengamankan 17 pelaku penyerangan Makobrimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 4 diantaranya diduga sebagai provokator dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pangkat suruh nyerang apa? Markas Brimob Cikeas. Cikeas. Ya. Siapa yang suruh nyerang? Bayu Bogo. Bayu Bogo itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya tentara. Anak tentara. Pangkatnya apa? Komandan. Polisi mengamankan pemuda M yang hendak melakukan penyerangan ke Makobrimob Cikeas, Kabupaten Bogor Sabtu lalu. Ia diamankan bersama 17 pelaku lainnya. Sementara itu, Kapolres Bogor memastikan informasi yang diberikan pemuda ini tidak benar dan sengaja untuk memprovokasi. Sementara itu, Korem 061 Surya Kancana juga memastikan jika TNI Polri saat ini tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan dan ketertiban warga negara, terlebih saat kondisi seperti saat ini. Selain itu, sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, kertas bertuliskan menghilangkan nyawa polisi, 3 buah ponsel beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri juga disita. Sementara itu, Brimob melakukan klarifikasi atas penangkapan Pratu Handika yang ditangkap saat adanya aksi perusakan yang terjadi di DPRD Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, kericuhan juga menyasar sejumlah pos Polantas hingga rusak. Awalnya Pratu Handika diduga anggota geng
motor karena mengenakan baju sipil hingga dilakukan penangkapan dan viral. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata ia tidak terlibat insiden pembakaran ataupun perusakan. Akibatnya anggota Polri menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.